Nah, karena masih bingung, ia malah berdiri di hadapannya, memperhatikan dengan seksama wajah sang pendiri yang sangat serius ini. Jelas dong, Hein sebagai ibunya panik, apalagi keluarganya tak dianggap oleh sang pendiri setelah suaminya memilih menikahinya. Berbeda dengan neneknya bernama Lee yang sangat sayang kepada mereka. Tapi Dojun masih saja bingung dengan apa yang terjadi. Namun saat melihat spanduk, ia akhirnya mengerti kalau ia berada di tahun 1987. Singkatnya, mereka pun ke rumah sang pendiri yang sedang merayakan ultahnya. Ibunya pun mengingatkan mereka agar tidak nakal, khususnya si kakak bernama Hyungjun yang masih bocil ini. Dojun sih tenang saja, toh ia orang dewasa berwujud bocil. Namun ia malah selalu dipancing-pancing oleh kakaknya yang belagu. Nah, di dalam seperti biasa dimulailah pertunjukan munafik antara menantu pertama dan kedua dalam merebut hati sang mertua. Tapi bagaimanapun sengitnya persaingan mereka, tetap saja mereka akan bersatu jika melihat Hein, si menantu keempat yang baru muncul setelah sekian lama. Ya, alasan mengapa Hein tak diterima karena dia hanyalah seorang artis yang di masa itu dipandang sebelah mata oleh keluarga pengusaha. Mirisnya, si anak ketiga Hwayong yang alisnya nanjak ini malah menyuruhnya untuk diam saja, seolah-olah statusnya sebagai artis hanya dijadikan hiburan semata. Sedangkan Dojung masih ingin memastikan apa yang terjadi, diam-diam mendengar pembicaraan sang pendiri. Nah, perlu diketahui, sang pendiri ini adalah orang yang perfeksionis dan tak mau melakukan hal yang sia-sia jika tidak menghasilkan cuan. Bahkan anak-anaknya pun dituntut untuk menjadi pengusaha yang bisa berguna untuk perusahaan Songyangnya, karena impiannya menjadikan Songyang sebagai perusahaan nomor 1 di dunia. Tiba-tiba ia mendapat kabar kalau utusan Blue House ingin bertemu, sehingga ia segera ke sana. Tapi istrinya malah membawa Yongki ke hadapannya. Jelaslah ia kesal. Anaknya yang baru pulang setelah sekian lama seperti Bang Toyib ini, bisa-bisanya tidak punya malu menemuinya. Bahkan masih membanggakan perusahaan distribusi filmnya yang belum seberapa itu. Yah, saking jengkelnya si kakek tua ini, bahkan tak mau menyapa dua cucunya itu. Dojun hanya bingung memastikan foto keluarga. Yah, aneh aja sih, saat ia menjadi Hyunwoo, ia mengetahui semua informasi keluarga itu. Namun mengapa ia tak tahu kalau Dojun itu ada? Dan mengapa sekarang ia sendiri menjadi Dojun yang tiba-tiba muncul dalam silsilah keluarga? Nah, untuk mencari tahu, ia pun berkeliling, tapi malah memergoki Songjun yang masih muda, sedang mencuri koleksi kakeknya. Jelas dong, Songjun panik, tak sengaja menjatuhkan porselen itu. Si sok tahu yang melihat itu segera melaporkannya kepada ayahnya. Sementara Songjun yang sejak dulu memang kacau, malah ingin menjadikan Dojung pelaku atas jatuhnya porselen tadi. Toh semua orang pasti percaya kepadanya karena ia ahli waris yang sah. Orang tua mereka pun datang, di mana Songjun segera menuduh Dojung sebagai pelakunya. Tapi Dojun jelas tak terima, menceritakan kebenarannya termasuk Songjun yang mencuri koleksi kakeknya sambil mengambil barang yang ada di saku Songjun, membuat mereka tak mampu berkata apa-apa. Tapi si Songjun yang tak bisa mengelak lagi malah menonjoknya, dan tiba-tiba saja sang pendiri muncul, membuat Songjun panik. Tapi kakeknya justru tak peduli dengan Dojung dan malah menasihati Songjun sebagai pewarisnya. Dojung pun tersadar kalau kejadian itu pernah ia baca di buku biografi sang pendiri. Artinya jika ia benar-benar kembali ke masa lalu, pasti di tempat lain juga sama. Ia pun segera berlari keluar ke rumahnya, dan dugaannya benar, rumahnya sebagai Hyunwoo ada. Ia bahkan bisa melihat adik dan ibunya yang masih hidup, melihat momen bahagia yang sangat ia rindukan. Ia pun memesan makanan agar bisa melihat ibunya dari dekat, membuatnya tanpa sadar menangis. Wajah sang ibu yang sangat dirindukannya selama ini benar-benar nyata di depannya. Sialnya, momen haru itu malah diganggu ibunya yang sekarang menjemputnya pulang. Namun tetap saja ia tak bisa menahan tangisan bahagianya, bisa melihat ibu aslinya masih hidup. Namun semua itu membuatnya tersadar kalau ia benar-benar hidup di dunia nyata di masa lalu. Singkatnya, masalah terjadi. Asisten pendiri bernama Lee ini menjelaskan kalau perusahaan Amerika dan Jepang menurunkan harga semikonduktornya sehingga sudah mendominasi pasar. Artinya, Songyang yang berencana mengekspor semikonduktornya juga pasti tak akan laku. Jelas saja itu membuat pendiri jengkel, meminta Lee memecat manajernya di Amerika yang tidak becus membaca pasar. Emosinya sih belum mereda, tapi dua anaknya ini malah datang bikin ricuh dengan memberikan informasi yang sama.
Mereka sih maunya dapat pujian, tapi mana ada pujian jika mereka hanya memberi solusi untuk menghentikan produk semikonduktornya. Padahal Sonyang sudah melakukan investasi besar-besaran di bidang Ya, kondisi sekarang membuat Sonyang seperti udang yang dijepit paus raksasa Amerika dan Jepang. Dan dari tatapannya, sang pendiri jelas ingin mempertahankan bisnisnya itu. Sedangkan Dojun malah datang di sana ingin meminta maaf kepada kakeknya, membuat tante-tantenya ini dengan sinis menatapnya, seperti melihat tetangga beli mobil baru. Untungnya sih neneknya baik hati, beda dengan nenek lampir di drama yang satunya. Segera mengajak Dojun ke ruang tunggu, karena sang pendiri sedang membicarakan hal yang penting. Ia pun menunggu sambil membaca koran, sadar kalau di masa itu terjadi persaingan sengit dalam pemilu. Nah, si anak ketiga tiba-tiba datang bersama suaminya, sang politikus penakut ini. Jadi, permasalahan kedua Sonyang saat ini, yaitu memilih calon presiden yang akan terpilih nantinya, agar bisnis bisa berjalan lancar. Dan ketiga anaknya ini datang untuk memberi masukan, agar dianggap pintar dan layak menjadi penerus Sonyang, di mana mereka sama-sama menganggap Roh Taewon tidak layak didukung. Mana mungkin sih kalangan militer masih terpilih setelah kediktatoran militer sebelumnya telah melukai rakyat. Yakin kalau duo Kim akan menang dengan melakukan pencalonan tunggal, meminta ayahnya mensponsori duo Kim saja. Nah, saat keluar mereka terkejut mengapa bocah ini ada di sana. Tertawa mendengarnya ingin minta maaf kepada sang pendiri. Yakin kalau adik bungsunya lah yang mengirim bocah ini untuk minta maaf. Lee pun melaporkan kedatangan Dojung, tapi si kakek tak punya hati ini malah menolak, bahkan berkata kalau ia tak punya cucu bernama Dojun. Namun Dojun tak peduli, meminta Lee memberitahu kakeknya kalau ia datang untuk mengganti vas yang pecah kemarin, membuat si Dongki tertawa. Mana mungkin sih bocah ini bisa menggantinya, harganya saja pasti tak tahu. Namun Dojung malah dengan tepat berkata kalau harganya pasti 5 juta won, membuat semuanya sangat terkejut. Apalagi Dojung melanjutkan kalau kakeknya harus mendukung Roh Taewon, karena duo Kim tak akan mencapai kesepakatan untuk pencalonan tunggal. Ia pun pamit, toh informasi tadi sepertinya sudah cukup untuk mengganti vas yang pecah, membuat mereka terheran-heran mengapa bocah itu berbicara seperti orang dewasa. Tapi karena Dojung hanyalah seorang bocah, mereka jelas tak percaya. Namun tak berapa lama, berita terbaru membuat mereka sangat terkejut. Apa yang dikatakan Dojung benar, kalau duo Kim tidak sepakat kerjasama, dan keduanya malah mencalonkan diri masing-masing. Si kakek dolar pun meminta Lee untuk membawa Dojung kembali, memastikan pernyataannya tadi. Dojung pun menjelaskan kalau dua calon yang yakin menang itu pasti akan saling serang dan menjatuhkan, sehingga satu calon tersisa yang awalnya tak mungkin menang, malah mendapat keuntungan. Jadi sebelum Roh Taewon menjadi nomor 1, kakeknya harus mendukungnya sekarang. Dengan begitu, Roh Taewon pasti akan sangat berterima kasih. Yah, pemikiran yang aneh saat itu, tapi Dojung yakin karena ia sudah melihat masa depan. Namun untuk memastikan pemikiran Dojung, kakeknya bertanya sekali lagi. Jelas dong Dojung menolak jika tak diberi hadiah. Mana ada yang gratis, apalagi berurusan dengan kakek mata duitan ini. Dengan terpaksa si kakek setuju. Bertanya jika udang diremas saat dua paus berkelahi, apakah ada cara agar udangnya bisa menang mengalahkan dua paus itu? Membuat Dojung bingung. Itu kan bukan pertanyaan masa depan. Mana mungkin ia bisa menjawabnya. Nah, diamnya Dojung membuat ekspektasi kakeknya sirna. Toh Dojung sama saja dengan bocah-bocah yang lain. Yah, pertanyaan tadi sebenarnya yang paling membuat kakek dolar ini pusing, karena itu akan menjawab langkah yang akan ia lakukan untuk mempertahankan bisnis semikonduktornya. Yah, meskipun ia tak punya hati, pandangannya cukup jauh ke depan. Ia sadar kalau bisnis teknologi akan menjadi masa depan yang cerah, dan pondasinya yaitu bisnis semikonduktor. Kesal dengan anak-anaknya yang malah ingin menghentikan impiannya. Masalahnya, anak-anaknya ini bergerak sendiri dengan keyakinannya, di mana anak pertama mensponsori calon Kim yang satu, sedangkan anak kedua mensponsori calon Kim satunya lagi. Apalagi berita terbaru memperlihatkan bagaimana Roh Taewon melakukan kampanye, tapi malah ditolak mahasiswa. Yah, mana ada sih yang menyangka kalau Roh Taewon akan terpilih, selain bocah jadi-jadian ini. Tapi saat ia melihat sebuah majalah yang menggambarkan pertanyaan kakeknya tadi, ia pun akhirnya mengerti, segera menelponnya. Sayangnya, kakek dolar ada di Baghdad guys ya, sibuk mengurus kerja sama bisnisnya. Namun mendengar tanggal kepulangan kakeknya dengan nomor penerbangan CAL828, ia tersadar kalau pesawat itu akan kecelakaan karena dibajak teroris Korea Utara. Artinya, ia hanya punya waktu 3 jam untuk menghentikan kakeknya naik pesawat tersebut.